Yo para Wibu Urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Wibu Spoiler. Sorry nih cuy, udah lama gitu kan gue nggak upload ya. Gue kemarin itu mau rehat dulu lah dan baru bisa bikin video lagi sekarang. Oh iya, gue mau ngucapin ya, minal aidin wal faidin, maafin gue ya cuy kalau gue ada salah dan ada salah-salah kata yang baik disengaja ataupun yang tidak disengaja. Nah, di segmen Wibu Spoiler kali ini gue mau ngebahas para reinkarnator atau ya orang-orang yang pada bereinkarnasi di dunia Mobuseka. Tapi ya berhubung baru 7 karakter nih ya yang diperkenalkan sebagai reinkarnator, jadi ya gue bakal bahas mereka aja dulu. Nanti kalau ada karakter tambahan bakal gue bahas lagi lah. Dan buat lo pada nih cuy yang pengen dukung gue lebih jauh atau ya pengen ngasih THR gitu kan, lo bisa traktir gue lah, kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Yang jelas ya kopi hitamnya itu nggak bakal bikin dompet lo kempes kocok. Ya udahlah ya, daripada gue banyak bacot nih ya cuy, mending lo pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok dan kencangkan celana dalam. Kalau udah kita langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama ya udah jelas lah gitu kan, siapa lagi kalau bukan MC utama kita, yaitu Leon. Karena ya yang kita semua tahu lah kalau Leon itu adalah karakter yang berasal dari bumi terus bereinkarnasi di dunia Mobuseka setelah kematiannya. Dan di sini gue nggak bakal bahas biografinya Leon karena ya lo bisa lihat itulah di video gue sebelumnya. Dan di sini gue cuma mau benerin sedikit tentang leluhurnya Leon yang misinfo di video sebelumnya. Jadi leluhurnya Leon yang bernama Leah Butterford adalah salah satu dari pendiri kerajaan Holford. Bahkan ya dia itu adalah pemimpin dari para pendiri kerajaan Holford. Dan diketahui karena Leah itu bukan seorang bangsawan, dia itu diasingkan sama para bawahannya sendiri yang merupakan seorang bangsawan, dan Leah diasingkan ke desa terpencil yang dimana ya di desa itu keluarga Butterford terbangun. Setelah itu para pendiri kerajaan Holford kecuali Leah menghapus sejarah tentang Leah biar nggak ada yang tahu tentang Leah. Dan itu bisa lu lihat di spin-off Mobuseka bagian 4 atau ya spin-off Rute Marie. Tapi nih ya menurut gue itu nggak sesimpel itu karena ya mungkin aja gitu kan Leah sendiri yang minta diasingkan karena satu dan lain alasan. Ya itu sih pendapat gue pribadi, karena menurut gue pribadi cerita Mobuseka itu nggak sesimpel yang lu kira. Reinkarnator kedua yang diperkenalkan adalah Marie. Marie yang awalnya itu diperkenalkan sebagai karakter antagonis ternyata adalah seorang reinkarnator dan sewaktu di bumi dia adalah adenya Leon. Yang gue yakin sih sebagian dari lu pasti udah pada tahu kalau Marie itu adiknya Leon karena ya spoilernya udah bertebaran lah kemana-mana. Dan gue yakin sih banyak dari lu yang pada kesel dan gak suka gitu sama kelakuannya Marie, terutama sewaktu dia masih di bumi yang dimana ya dia nyuruh Leon buat ngelarin Otome Game sampai Leon itu kecapean terus jatuh dan meninggal. Tapi kalau gue pribadi sih ya gue itu gak kesel lah sama Marie, gue malah kasihan gitu sama Marie yang hidupnya jadi hancur setelah kematiannya Leon. Dan Leon juga ngaku gitu kalau kematiannya di bumi itu bukan sepenuhnya salah Marie. Lah kok bisa? Nah, buat yang udah nonton video gue sebelumnya pasti lu udah pada tahu lah kalau banyak ilmu psikologi yang dimasukin ke seri Mobuseka dan salah satunya adalah kepribadiannya Marie. Kepribadian Marie itu bisa begitu karena ya dia itu terlalu dimanja sama Leon dan kedua orang tuanya. Leon juga mengaku gitu kalau dia terlalu manjain Marie sewaktu di bumi yang ngebuat Marie bisa bertingkah seenaknya, walaupun ya terkadang Leon itu bisa jadi sosok abang yang tegas dan bikin Marie ketakutan. Selain itu Leon juga dikenal sebagai orang yang bisa melakukan segala hal. Ya singkatnya Leon itu emang jenius lah dari awal. Jadi ya Marie selaku adenya gitu kan yang terlalu dimanja terus juga abangnya bisa ngelakuin apa aja ya ngebuat dia selalu ngandelin abangnya lah. Termasuk buat menyelesaikan semua rute di Otome Game. Jadi ya buat lu yang punya ade di rumah terus terlalu dimanja pasti ya sifatnya nggak jauh beda lah sama Marie. Entah itu ngandelin abangnya, ngandelin kakaknya atau ngandelin orang tuanya. Jadi ya bisa gue bilang sifatnya Marie itu adalah salah satu sifat yang paling sering lu lihat di dunia nyata. Karena ya gue sendiri punya keponakan yang kayak gitu. Dan buat lu yang masih mikir kalau Mobuseka adalah cerita ringan yang terang benderang gitu ya, mending lu buang lah pikiran itu. Karena ya aslinya Mobuseka adalah cerita dark. Salah satunya adalah kisah hidup Marie sewaktu di bumi. Setelah kematian Leon, Marie diusir dari rumah pas orang tuanya tahu kalau Marie yang secara nggak langsung ngebunuh Leon. Abis diusir dari rumah buat menyambung hidup, Marie itu kerja di dunia malam. Ya lo tau lah maksud gue kerja di dunia malam itu kayak apa kan.
Dan setelah beberapa tahun Marie kerja di dunia malam, dia akhirnya keluar pas dia nikah dan punya seorang anak. Tapi ternyata Marie itu dapet jackpot karena suaminya itu suka banget ngelakuin KDRT, tukang mabok, tukang judi, ditambah pengangguran. Sampai Marie itu harus kerja banting tulang buat menghidupi keluarganya plus ngebayar utang suaminya. Nah, karena Marie yang udah gak kuat gitu kan, akhirnya ya dia cerai dan dia bisa dapat hak asuh anaknya. Tapi ya ternyata penderitaan Marie itu nggak sampai di situ. Karena setelah beberapa tahun dia cerai, Marie dapat pacar baru. Dan akhirnya ya dia dibunuh sama pacarnya sendiri perkara masalah cuan. Dan sampai akhir hayatnya, satu hal yang paling dikangenin sama si Marie itu adalah Leon. Yang mana ya dia kangen banget sama Leon yang selalu manjain dia, yang selalu perhatian ke dia, yang paling sayang banget ke dia. Makanya ya dia bisa begitu ke Leon karena ya Leon sendiri gitu yang terlalu memanjakan si Marie. Nah, buat alasan kenapa Marie bisa tahu jalan cerita dari Otome Game dan ngambil tempatnya Olivia, itu dikarenakan kenangan terakhir dari Leon, yaitu video event spesial yang cuma bisa didapetin setelah menyelesaikan semua rute di Otome Game. Dan bisa dibilang ya Marie itu cukup jenius gitu, karena ya cuma modal satu video event spesial dia bisa nebak seluruh jalan cerita yang ada di Otome Game. Dan nanti ya Leon juga bakal tahu gitu kalau Marie itu adalah adiknya pas di bumi. Begitu juga sebaliknya. Nah, pas Marie tahu kalau Leon itu adalah abangnya sewaktu di bumi, Marie bilang ke Olivia, "Aku akan mengembalikan semua yang aku ambil darimu, tapi balikin Leon, balikin abangku." Itu yang dibilang Marie ke Olivia. Tapi ya Olivia menolak semua permintaannya Marie, karena ya emang pada dasarnya si Olivia itu nggak mau jadi seorang saint. Sedangkan Leon pas dia tahu kalau Marie itu adenya ya dia merasa nostalgia dan merasa kasihan banget sama adenya yang ngejalanin hidup dengan penuh penderitaan. Tapi satu hal yang harus lu ingat dari hubungannya Leon dan Marie itu nggak ada yang namanya hubungan incest. Jadi jangan pernah nanya apakah Marie bakal masuk haremnya Leon atau enggak. Hubungan Leon dan Marie hanya sebatas hubungan kakak adik yang normal. Jadi jangan rusak cerita yang bagus ini sama cerita incest anjir. Reinkarnator ketiga yang diperkenalkan adalah Layla Biltre, saudara kembarnya Noel. Sewaktu di bumi, Layla pernah mainin Otome Game yang MC-nya Olivia dan sequel dari Otome Game yang MC-nya Noel. Dan Layla ya emang gak sepinter Leon, jadi ya dia gak bisa menyelesaikan beberapa rute di Otome Game. Jadi ya dia gak mengetahui seluruh jalan cerita yang ada di Otome Game, termasuk rutenya Loik yang ternyata adalah rute pembawa bencana. Kehidupan Layla sewaktu di bumi ya bisa dibilang agak dark juga lah, walaupun gak sedark Marie. Layla selalu dibandingin sama kakaknya sendiri yang sangat berbakat dalam segala hal. Bahkan orang tuanya itu sama sekali gak peduli sama Layla dan lebih memperdulikan kakaknya Layla. Pernah sewaktu-waktu Layla nembak seorang cowok dan dia ditolak sama si cowok yang dia tembak. Terus si cowok yang ditembak sama dia itu langsung bilang, "Coba dong kenalin aku sama kakakmu." Kan anjing banget ya, lu nggak tahu apa itu orang habis sakit hati anjing, habis ditolak bangke. Terus juga ada kejadian gitu ya, dia pengen tunangan sama seorang cowok yang berasal dari keluarga konglomerat. Dan pas si cowok dibawa ke rumah sama Layla, lu tahu apa yang dibilang sama orang tuanya Layla? Masa orang tuanya bilang, "Apa kamu yakin sama Layla? Gak mau sama kakaknya aja?" Sakit anjing digituin sama orang tua sendiri, bangke. Dan akhirnya ya pertunangan Layla sama si cowok itu dibatalin dan si cowok jadinya tunangan sama kakaknya Layla. Dan ya sumpah ngenes banget lah hidupnya Layla ini anjir. Ditambah pas Layla bilang gitu kan ke keluarganya apa yang dia rasain selama ini, dia itu dicuekin. Curhatannya Layla sama sekali nggak dianggap anjir sama keluarganya sendiri, entah itu sama orang tuanya sama kakaknya, sama sekali nggak ada yang nganggep curhatannya Layla. Dan setelah itu ya Layla pergi dari rumah dan mutusin semua kontaknya sama keluarganya. Ya intinya Layla itu lost kontak lah sama keluarganya sendiri. Dan setelah Layla bereinkarnasi di dunia Mobuseka, awalnya Layla itu membenci Noel karena kejadian yang sama terulang lagi, yaitu orang tuanya lebih mengutamakan Noel yang bakal jadi seorang pendeta pohon Alzer. Tapi semenjak kematian orang tuanya dan melihat gitu kan kalau Noel itu sayang banget ke dia dan sangat-sangat berbeda dari kakaknya yang ada di bumi, Layla jadi sayang ke Noel dan ya pandangannya ke Noel itu berubah lah. Dan karena Layla tahu jalan cerita Otome Game itu bakal kayak apa, dia sama kayak Leon yang berusaha keras biar jalan cerita sesuai sama cerita aslinya,
yang bahkan ya Layla itu sampai mengatur segala rencana termasuk mencoba untuk memanipulasi Sergei, salah satu husbu di Otome Game dan adik angkatnya Louis, biar ya si Sergei itu mau ngejar-ngejar Noel lah. Tapi sayang gitu kan, rencananya si Layla itu gagal dan yang ada ya Sergei malah ngejar-ngejar Layla, walaupun ya Layla itu nggak suka sama Sergei. Setelah rencananya gagal, Layla nyoba buat memanipulasi Loik, salah satu husbu juga di Otome Game yang berasal dari keluarga bangsawan, biar ya si Loik itu mau ngejar-ngejar Noel lah. Karena pada dasarnya Loik itu terobsesi sama Noel. Tapi di sini si Layla itu nggak tahu kalau rutenya Loik ternyata adalah rute pembawa bencana. Karena ya kalau Noel beneran jadi sama si Loik itu Republik Alzer udah dipastikan bakal hancur. Tapi ya beruntung gitu ya, rencananya Layla digagalin sama Leon yang sejak awal dia udah gak setuju gitu sama idenya Layla. Dan setelah Layla tahu kalau Leon itu punya Luxion yang bisa ngancurin Republik Alzer kapan aja, dia memanfaatkan Sergei biar bisa ikut dia ngambil salah satu AI yang sama kuatnya kayak Luxion yang bernama Ideal. Tapi setelah kematian Sergei, kepemilikan Ideal berganti ke Emily, salah satu husbu di Otome Game yang sekarang jadi tunangannya Layla. Reinkarnator keempat yang diketahui adalah Sergei, adik angkatnya Louis yang ngejar-ngejar Noel. Gue belum nemu sih pembahasan di LN yang ngebahas kalau Sergei itu adalah seorang reinkarnator. Tapi kalau di WN itu udah dijelasin kalau Sergei adalah salah satu dari reinkarnator yang mungkin aja gitu ya, yang di WN tadinya Sergei seorang reinkarnator, di LN dirubah jadi bukan seorang reinkarnator. Dan buat lu yang pengen baca WN Mobuseka, gue udah taruh linknya di deskripsi. Tapi masih yang versi raw ya, atau yang versi bahasa Jepangnya. Soalnya gue nggak nemu nih yang versi bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ya gue bacanya juga yang versi raw kok, atau yang versi bahasa Jepang. Oke, balik lagi ke pembahasan. Sergei beda dari Leon, Marie, atau Layla. Karena ya Sergei itu sama sekali nggak tahu kalau dia bereinkarnasi di dunia Otome Game. Soalnya ya dia nggak pernah mainin Otome Game. Dan kehidupan Sergei sewaktu di bumi juga nggak diketahui kayak apa. Tapi kalau kehidupan di Mobuseka bisa dibilang ya agak nyeleneh lah. Pertama, dia itu terobsesi sama Louis, walaupun ya dia juga naksir Layla yang ngebuat dia itu suka ngancurin segala barang milik almarhum adenya Louis. Kedua, karena tiba-tiba ada Leon di kehidupannya yang mirip banget sama almarhum adenya Louis, Sergei jadi punya dendam kesumbat gitu ke Leon. Apalagi Leon itu disayang banget sama Louis dan bapaknya Louis. Ketiga, pas Leon nyelamatin Louis, Sergei berniat mukulin Leon di depan Louis. Karena ya dia dapat kesenangan tersendiri lah kalau bisa mukulin Leon yang disayang Louis di depan Louis. Tapi ya untung aja gitu ya, malah Sergei yang dipukulin Leon dan berakhir mati ditembak Leon di depan Louis dan bapaknya Louis. Ya alasan Leon ngebunuh Sergei sih bukan sekedar karena Sergei itu ngeselin, tapi emang otaknya Sergei aja yang udah sakit dan gila akan kekuatan. Reinkarnator kelima yang udah diperkenalkan adalah Aaron. Aaron sama kayak Sergei yang sama sekali nggak tahu gitu kalau dia adalah orang yang bereinkarnasi di dunia Otome Game, dan dia juga nggak punya ingatan tentang kehidupannya sewaktu di bumi. Sebelumnya Aaron adalah seorang cowok, tapi karena suatu insiden tertentu Aaron berganti kelamin jadi seorang cewek. Dan kenapa bisa begitu? Nanti bakal gue ceritain. Dan jujur aja ya, Aaron itu adalah salah satu karakter yang paling gue benci di sepanjang seri Mobuseka. Karena ya otaknya itu udah sakit banget anjir. Sewaktu di bumi dia punya seorang istri dan kerjaannya tiap hari dia itu minta duit ke istrinya dan minta jatah. Jadi ya dia cuma nodong doang. Nah, duit yang Aaron minta dari istrinya lu tahu dipakai buat apa? Buat BO, buat judi, buat mabuk. Sumpah otaknya udah sakit banget anjir. Terus dia juga punya seorang anak nih ya, tapi dia sama sekali nggak peduli sama anaknya. Yang dia pedulin itu cuma cuan dan esek-esek doang. Nah, terus waktu di dunia Mobuseka, Aaron itu jadi salah satu murid beasiswa kayak Olivia. Dan sejak awal dia itu udah tertarik gitu ke Olivia, hingga kepikiran lah sebuah ide buat ngejebak Olivia. Aaron sama teman-temannya berniat buat ngasih minuman ke Olivia yang udah dicampur sama obat tidur biar ya mereka itu bisa ngegebeh Olivia. Tapi untung di situ ada Claire, AI keduanya Leon yang nyelamatin Olivia dengan cara ngebuat Aaron dan teman-temannya Aaron tertidur. Dan Claire juga merubah jenis kelamin mereka atau kelaminnya si Aaron sama teman-temannya yang tadinya cowok jadi seorang cewek. Dan setelah itu ya mereka itu ditemukan sama Olivia dengan keadaan kalau mereka habis diperkosa sama para cowok.
Dan kejadian itu bisa lu lihat di LN Mobuseka volume 4. Dan semenjak itu sifatnya Aaron berubah total jadi cewek yang bijaksana. Tapi ya tetap aja gitu ya, gue masih kesal banget anjing, masih gondok banget sama Aaron ini, bangke. Itu definisi yang namanya beban keluarga anjing. Reinkarnator ke-6 adalah Finn Luta Herring, seorang bangsawan yang diperkenalkan sebagai reinkarnator di volume 9. Belum banyak informasi yang diketahui tentang Finn. Yang baru diketahui ya dia itu adalah seorang bangsawan yang bermartabat. Karena ya dia itu beda dari bangsawan yang lain, karena Finn itu adalah seorang bangsawan yang selalu membela apa yang benar. Mau itu bangsawan atau bukan, kalau mereka salah ya di mata Finn tetap salah. Finn juga sama kayak Leon, yang dimana ya dia punya sebuah AI yang bernama Brave. Tapi nggak diketahui nih dari mana Finn bisa dapat Brave dan gimana caranya Finn bisa dapat Brave. Yang jelas ya hubungan Finn sama Brave itu deket banget lah. Awalnya Finn menganggap Leon itu sebagai ancaman yang bisa membahayakan warga sipil, karena ya dia dengar rumor kalau Leon itu adalah seorang psikopat. Tapi setelah ngobrol 4 mata sama Leon, pandangannya Finn ke Leon itu berubah total. Dan yang ada ya sekarang Leon sama Finn itu malah jadi sahabat dan jadi duet maut buat menghentikan Forest of Ladies yang bisa menyebabkan sebuah bencana. Reinkarnator ke-7 sekaligus reinkarnator terakhir yang diperkenalkan adalah Erika Rafa Holford, anak keduanya Roland dan Milene, yang nanti ya bakal jadi anak tirinya Leon lah setelah Milene cerai sama Roland dan Leon menikahi Milene. Erika diperkenalkan di volume 9 dan diketahui kalau sewaktu di bumi Erika adalah anaknya Marie dan keponakannya Leon. Yang mana pas Erika sama Marie tahu tentang itu, mereka langsung nangis, yang dimana ya di situ momennya mengharu biru banget lah. Karena ya mereka itu saling merindukan satu sama lain. Dan buat informasi lainnya tentang Erika itu belum diketahui. Yang baru diketahui tentang Erika ya dia itu adalah anak kedua Milene, murid di Akademi Holford, dan dulunya adalah anaknya Marie serta keponakannya Leon. Oke lah, mungkin cukup sekian ya cuke untuk pembahasan kali ini. Kalau lo ada pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting, lu bisa tulis lah di kolom komentar. Dan sebelum mengakhiri video ini, gue mau bacain beberapa komentar atau beberapa orang-orang yang udah traktir gue kopi hitam di Traktir ID. Yang pertama dari Totsme, lebih sering upload lah. Oke, gue bakal ya usahain lah sering-sering upload. Kemarin itu karena gue mau rehat dulu gitu sebentar. Kedua dari ATN, request novel bang. Novel apa yang lu request cuk? Ketiga dari seseorang, semangat terus bang bikin videonya. Oke, semangat, thank you ya atas donate-nya. Keempat dari Alexa, semangat bang bikin videonya. Iya semangat, thank you banget nih ya donate-nya. Kelima dari saya, bang chapter berapa si Leon tunangan sama Olivia dan Angelica? Chapternya gue agak lupa, tapi kalau volumenya si Leon tunangan sama Olivia dan Angelica itu ada di volume ketiga. Keenam dari Dalt, semangat Gan baca WN Otome Game Sekai wa Mob di mana ya Gan? Gue udah taruh linknya di deskripsi, tapi itu yang masih versi RAW atau ya versi bahasa Jepangnya. Gue nggak nemu yang versi bahasa Inggris atau yang bahasa Indonesia, dan gue juga bacanya yang versi RAW-nya kok. Jadi ya emang nggak ada, belum ada yang menerjemahkan versi RAW-nya. Ketujuh dari Dance, bang kalau boleh request bahas anime Kamitachi nih Hiro Wareta Otoko dong. Setelah S1 nya tamat, S2 nya belum ada kabar lagi nih. Nanti deh bakal gue pikirin pembahasan apa yang kira-kira bisa dibahas dari seri Kamitachi. Kedelapan dari Hamba Allah, semangat terus bang. Iya semangat terus, thank you banget nih ya donate-nya. Kesembilan dari Gue Siapa, pertama kali nyawer, sorry hanya segini. Ya nggak apa-apa, lu ngasih gue segitu juga alhamdulillah banget gitu kan buat gue. Ke-10 dari Dayut Aje, semangat bang buat kontennya. BTW suka baca LN anime di mana ya? Kalau gue sendiri sih nggak punya web tersendiri gitu kan buat baca LN atau WN suatu seri. Gue biasanya ya cari di Google, ntar juga dapat sendiri gitu. Karena ya gue lebih suka kayak gitulah dibanding di suatu web tersendiri. Karena ya kalau di suatu web tersendiri terkadang ada beberapa yang gue nggak suka gitu sama terjemahannya. Sedangkan buat versi RAW-nya gue biasanya nyari di Twitter ataupun ya gue nyari di Reddit. Ke-11 dari Ricky Anata, bang kapan upload video pembahasan Mobuseka lagi? Ya ini udah gue bahas kan cerita tentang Mobuseka. Ke-12 dari Muhammad Rasya, semangat bang. Iya semangat terus, thank you ya udah donate. Ke-12 dari Grid, bang bahas anime Tomodachi Game bang, seru tuh animenya.
Ya emang seru, gue udah baca manganya kok, gue juga udah nonton gitu kan, LA-nya atau live actionnya, gue juga nonton animenya itu. Sumpah itu salah satu seri masterpiece buat gue, karena ya gue belajar ilmu psikolog di situ, dan ya di seri itu yang penting tuh cuan dan cuan. Ya itu aja sih buat orang-orang yang udah pada donate. Dan kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh dislike. Gue nggak maksa lu kocok buat nekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye bye.